Kemudian yang kelima, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, bagi kita kalau tadi perintah dan larangan hendaknya mengiringi dengan amal-amal yang sunnah. Kita kenali diri kita, jadi kita hendaknya bisa mengenali diri kita. Kita punya kelebihan di mana? Karena setiap orang itu punya sisi yang lebih dan punya sisi yang kurang. Tidak bisa kita menjalankan semua sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sunnah itu semua dikerjakan bagus, tapi tidak semua orang kuat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua sunnah dikerjakan. Alhamdulillah. Puasa sunnah dia kerjakan. Kemudian sampai berpakaiannya sesuai sunnah dia kerjakan, bertutur katanya dia kerjakan, cara tidurnya dia kerjakan, sedekahnya dia kerjakan, tilawah Al-Qur'annya dia kerjakan. Ini orang-orang yang terpilih. Sabiqum bil khairat biidznillah. Tentu kita tidak mampu. Karena kita tidak mampu, kita perlu mengenali diri kita. Kita diringankan oleh Allah dalam hal apa yang terkait dengan sunnah. Karena ada orang yang dikuatkan di dalam sunnah, itu dikuatkan untuk sholat malam, tapi dia lemah ketika tilawah Al-Quran. Ada orang yang dikuatkan bertilawah Al-Quran, baca Al-Quran, tapi dia lemah dalam sholat malam. Ada orang yang kuat dalam sholat duha, tapi dia lemah dalam sedekah. Ada orang yang kuat dalam sedekah, tapi dia lemah dalam sholat duha. Ada orang yang punya kelebihan di satu sisi tapi punya kelemahan di sisi yang lain. Maka kenalilah di mana yang kita kuat tersebut untuk kemudian kita jadikan sebagai amal andalan kita di dalam amal sunnah. Ternyata kita kuat lapar, maka biasakan puasa sunnah. Kuat untuk misalnya tidur sampai malam, biasakan membaca Al-Quran. Kalau malam senantiasa terbangun, biasakan tahajud. Karena setiap orang tentu punya habit dan punya kebiasaan yang berbeda. Bahkan tidak sedikit di antara simbah-simbah itu tidak pakai alarm, tidak dibangunkan sekalipun jam 2 malam bangun. Itu adalah satu potensi yang sangat baik untuk beribadah. Begitu terbangun tahajud. Tapi nyatanya tidak begitu. Begitu terbangun nyetel radio, wayangan. Demikian pula yang muda-muda, ketika tidak bisa tidur bukan membaca Quran, tapi buka HP. Nah, sesungguhnya setiap kita bisa mengenali di mana letak kelebihan kita di dalam beramal soleh untuk bisa menggapai kesempurnaan takwa. Karena takwa kriteria minimal adalah jalankan perintah, jauhi larangan. Tetapi kemudian untuk kesempurnaannya kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang makruh. Maka untuk menggapai semua sunnah itu sangat bagus sekali. Tetapi kalau kita tidak mampu, kenalilah kekuatan diri kita di dalam amal sunnah tersebut. Kira-kira yang mana? Oh, duitnya banyak, penghasilannya harian, pedagang, berarti sedekah tiap hari. Tapi kalau nyun sewu gajinya sebulan sekali mau sedekah tiap hari ya coto. Coto itu apa ya? Bahasa Indonesianya coto apa? Jadi penghasilannya sebulan sekali, tapi sedekahnya tiap hari. Nah, ini tidak cocok. Tetapi kalau pedagang sedekah tiap hari itu keunggulan. Maka dia bisa kerjakan. Maka kalau gajiannya sebulan sekali ya pada saat gajian sisihkan untuk sedekah terlebih dahulu misalnya. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita perlu mengenali sisi mana kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya banyak sunnah Rasul yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi justru kita menolaknya. Mulai dari yang remeh misalnya, ketika tumbuh lihyah, apa ini namanya? Nah, ini adalah salah satu di antara sunnah Rasul, tapi malah dipotong, padahal dibiarin berpahala. Dibiarin kita tidur pun berpahala, karena itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga sebenarnya kita sering diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi bagi kita untuk beramal soleh, tetapi potensi tersebut kemudian kita bunuh, potensi tersebut kemudian kita matikan. Kita sering kalau malam dibuat terbangun karena nyun sewu misalnya diabetes, suka pipis, nah itu adalah potensi untuk bisa bangun tahajud. Nah, baik Bapak dan Saudara, saya yakin setiap kita punya sisi itu. Saya jadi ingat pernyataan yang terkenal dari Imam Malik, Allah Subhanahu wa taala itu membagi amal soleh sebagaimana membagi rezeki, punya bagiannya masing-masing.